Anggota kelompok 6. Muhammad Reza Manazil Al-Qomar dengan NIM 110120402 Fadilah Padmanaba Fauzi dengan NIM 110120405 Raymond Ibrahim dengan NIM 11012044361 Faizal Rahman dengan NIM 110120436. Tujuan dari video ini adalah menjelaskan sejarah perkembangan serat optik, menjelaskan apa itu sistem komunikasi serat optik, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari serat optik. Sejarah perkembangan serat optik. Sejak zaman telegraf, awal tahun 1800 sampai 1950-an, transmisi telekomunikasi kabel itu menggunakan tembaga dianggap sebagai mode utama dalam transmisi informasi menggunakan kabel. Nah, mode transmisi lain yaitu dengan menggunakan cahaya, yang mana itu mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal, yaitu ditemukannya laser, yaitu laser ini sebagai sumber cahaya, dan ditemukannya serat optik sebagai media transmisi. Nah, penemuan laser atau light amplification by stimulated emission of radiation diawali oleh hipotesisnya si Einstein. Hipotesisnya adalah dia katakan bahwa elektron dapat distimulasi sehingga ia dapat memancarkan cahaya dengan frekuensi tertentu. Menstimulasi elektron di sini artinya adalah elektron dirangsang dengan cara memberikan medan listrik yang berosilasi dengan frekuensi tertentu. Elektron yang bereksitasi ini kemudian akan menyerap energi dan naik dari level semula ke level yang lebih tinggi. Nah, ketika elektron ini melepaskan energi yang ia serap tadi, maka ia itu akan memancarkan foton atau cahaya dengan frekuensi tertentu. Warna dari cahaya yang dipancarkan ini tuh bergantung dengan energi yang dikeluarkan sesuai dengan persamaan Max Planck. Foton yang dipancarkan kemudian diperkuat sehingga menghasilkan sinar, yang mana sinar itu disebut dengan sinar laser. Sebelum sinar laser ditemukan, tahun 1951 Charles Hartaunes ini menemukan sinar Maser. Sinar Maser itu adalah sinar microwave amplification by stimulated emission of radiation. Sinar laser ini tuh kemudian betul-betul lahir pada tahun 1960 oleh Theodore Maiman dengan demonstrasinya yaitu di Huggles Lab di Malibu. Sinar laser ini tuh bersifat koheren. Koheren artinya bersama-sama, serempak, atau mengumpul. Sinar laser ini itu memiliki sifat mengumpul dalam arti bahwa berkas sinar laser ini tuh tidak menyebar. Sifat koheren ini menyebabkan sinar laser itu dapat menempuh jarak yang jauh dan energinya tetap besar atau tidak tersebar setelah menempuh jarak yang jauh. Sifat koheren ini menyebabkan sinar laser itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Bisa dalam surgery atau operasi, bisa dalam memotong, ataupun komunikasi.
Menggunakan laser untuk keperluan telekomunikasi bisa saja dilakukan dengan cara menembakkan laser ke udara. Tapi masalah menembakkan laser langsung ke udara adalah tentu saja adanya penghalang yang menghalangi perambatan laser. Berbarengan dengan perkembangan laser, teknologi serat optik sebagai media transmisi laser untuk telekomunikasi pun dikembangkan. Serat optik paling sederhana adalah kaca yang berbentuk silinder. Kaca menjadi pembimbing bagi cahaya yang merambat di dalamnya. Maka ketika cahaya membentur dinding, maka dinding kaca harus dapat memantulkan kembali ke dalam serat optik. Untuk meningkatkan kinerja kaca dalam membimbing cahaya, maka konstruksi silinder kaca sederhana diperbaiki dengan menambahkan lapisan yang namanya lapisan cladding. Cladding secara harfiah berarti pembungkus. Cladding adalah juga optik yang memiliki indeks bias yang lebih kecil dari kaca atau dari inti serat optik. Struktur serat optik yang dibungkus oleh cladding ini menyebabkan cahaya itu lebih terbimbing di dalam serat optik. Struktur serat optik yang dibungkus dengan cladding ini tuh diusulkan oleh Bram van Heel pada tahun 1953. Cladding ini tuh disempurnakan lagi oleh Lawrence Curtis dengan bahan kaca pada tahun 1956. Sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik atau SKSO adalah suatu sistem transmisi untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lainnya yang merambatannya menggunakan cahaya. Serat optik atau fiber optik adalah media saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, penjelasan SKSO mengenai susunan fiber optik. Pertama yaitu penjelasan dari core atau inti. Core berfungsi untuk menentukan cahaya yang merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Core terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas yang sangat tinggi, tapi ada juga yang terbuat dari hasil campuran silika dan gelas. Sebagai core atau inti, core ini juga tempat merambatnya cahaya pada serat optik. Core memiliki diameter 10 μm sampai 50 μm. Ukuran core sendiri mempengaruhi karakteristik dari serat optik. Yang kedua ada cladding. Cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung yang lainnya. Kemudian yang keempat, coating. Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis pada serat optik dan identik kode warna. Terbuat dari bahan plastik, dan coating berfungsi juga untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Yang keempat, kabel jaket. Kabel jaket berfungsi untuk melindungi serat dari temperatur. Yang kelima, strength fiber. Strength fiber terdiri atas beberapa komponen yang dapat menolong fiber dari benturan kasar dan daya tekan tak terduga selama instalasi. Tipe-tipe fiber optik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe fiber optik. Teknologi fiber optik terbagi atas dua tipe, yaitu yang pertama ada single mode dan yang kedua ada multi mode. 1. Single mode. Single mode dilihat dari segi strukturnya merupakan teknologi fiber optik yang bekerja menggunakan inti atau core serat fiber yang berukuran kecil. Single mode dapat membawa data dengan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan multi mode fiber optik. Tetapi single mode ini membutuhkan sumber cahaya dengan lebar spektral yang sangat kecil pula, dan ini berarti sebuah sistem yang mahal. Single mode dapat membawa data dengan lebih cepat dan 50 kali lebih jauh dibandingkan dengan multimode. 2. Multimode. Multimode fiber optik merupakan teknologi transmisi data melalui serat optik dengan menggunakan beberapa buah indeks cahaya di dalamnya.
Cahaya yang dibawanya akan mengalami pemantulan berkali-kali hingga sampai di tujuan akhirnya. Sinyal cahaya dalam teknologi multimode fiber optik dapat dihasilkan hingga 100 mode cahaya. Banyaknya mode yang dapat dihasilkan oleh teknologi ini bergantung dari besar kecilnya ukuran core fiber optik dan sebuah parameter yang diberi NA, numeral aperture. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SKSO. Pertama, sinyal informasi paling awal adalah sinyal analog, misal suara, gambar, dan video. 2. Sinyal tersebut digitalkan dengan proses ADC. 3. Sinyal digital tersebut memodulasi pemancar laser. 4. Modulasi yang paling sederhana adalah dengan OOK atau on-off keying yang direalisasikan dengan saklar on dan off. 5. Saat on, saklar mengaktifkan laser dan sinyal laser ditembakkan ke dalam serat optik. Saat OOF, saklar mati dan laser tidak ditembakkan. 6. Serat optik membimbing sinyal sampai ke penerima. Penerima melakukan memodulasi sederhana. Jika ada sinyal laser, maka berarti diterima bit 1, dan jika tidak ada sinyal berarti bit 0. 8. Sinyal digital dikembalikan ke analog dengan DAC. Sumber cahaya. Sumber cahaya utama serat optik adalah laser dan LED. LED atau light emitting diode semakin populer karena murah dan daya rendah. Terdapat 4 warna utama LED, yaitu red, green, blue, dan white. Warna dari LED ditentukan oleh dropping di dalam semikonduktor dioda LED. Contoh LED biru terjadi karena semikonduktornya dicampur atau didoping magnesium. LED merah memiliki frekuensi paling rendah, diikuti oleh green, blue. LED merah memiliki panjang gelombang paling besar, hijau lebih pendek, dan biru paling pendek. Yang kedua, modulator optik. Modulator optik berfungsi untuk memodulasi informasi ke sinyal carrier. Sinyal carrier dalam hal ini adalah sinyal laser. Modulasi yang paling umum adalah on-off keying. Teknik modulasi OOK ini disebut teknik modulasi langsung. Kekurangan dari modulasi langsung ini adalah jangkauan sinyal yang tidak terlalu jauh akibat adanya efek creeping pada bahan akibat proses OOK tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat digunakan modulasi tidak langsung atau modulasi eksternal. Untuk meningkatkan efisiensi bandwidth, beragam modulasi canggih diteliti untuk serat optik antara lain. Yang pertama MRI PAM, yang kedua diferensial PSK, yang ketiga MRI diferensial PSK, yang keempat QEM. Ketiga, media transmisi serat optik. Secara struktur serat optik tersusun atas inti, cladding, dan coating. Secara bahan, serat optik dibuat dari bahan kaca atau plastik. Serat optik bahan kaca memiliki kemampuan transmisi lebih baik dibandingkan dengan plastik, namun lebih rentan untuk dibengkokkan. Sementara serat optik dari plastik lebih tahan terhadap pembelokan. Serat optik modern didesain untuk bekerja pada panjang gelombang 1550 nanometer atau gelombang inframerah. Dua permasalahan dalam serat optik adalah redaman dan dispersi. Keempat, detektor optik. Detektor optik biasanya juga berfungsi sebagai demulator optik. Input atau masukan dari detektor optik adalah cahaya atau foton. Output atau keluarnya adalah amplitude, tegangan, atau elektrik. Detektor optik adalah bahan yang sensitif terhadap cahaya. Ia mengubah cahaya yang datang menjadi tegangan listrik. Detektor optik yang cukup populer adalah fotodetektor. Keuntungan dan kerugian dari serat optik. Oke, selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari serat optik. Untuk keuntungan yang pertama, keuntungan utama dari serat optik adalah bandwidth transmisi yang sangat besar. Bandwidth transmisi ini dapat mencapai terabit per second. Yang kedua, satu kabel fiber optik ini dapat membawa beban trafik untuk user satu kota. Yang ketiga, kebal terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Yang keempat, memiliki redaman yang sangat kecil. Sedangkan untuk kerugiannya, yang pertama,
tentu saja biayanya yang sangat mahal, dan terakhir konstruksi serat optiknya yang lemah.